Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gebeta, bahagia bertemu dengan teman-teman. Semoga kita bisa berdiskusi dan kita kayaknya makin seru nih Mas Irsus soal Pak Jokowi ya. Jadi Ya, makin terbuka belangnya, makin terbuka sen kanan belok kirinya begitu. iya. Apa yang Anda maksud ini soal Budi Ari atau soal surat yang heboh sekarang di mana di Muara Enim ya di Sumatera Selatan Ya, soal ternyata DPD PSI akhirnya menarik permohonan untuk pemberian gelar gelar raja lah, ya, raja lokal lah ini kepada Joko Widodo dan orang kemudian banyak mengkait-kaitkan, oh rupanya selama ini gini toh cara mainnya yang seperti di Lampung, di NTT dan sebagainya. Itu yang lagi maksudnya ya. iya iya betul. Jadi kita akan bicarakan keduanya ya, itu Hmm. eh, soal permintaan gelar untuk Hmm. Jokowi di Hmm. Sumatera Selatan dan kemudian juga soal Budi Ari, update dari Budi Ari karena Budi Ari sudah dari DPP Projo sudah memposting di akun media sosialnya soal permintaan maaf dari eh, Projo dari Budi Ari begitu katanya Hmm. itu atas nama pribadi, nggak ada hubungannya dengan Projo, tidak mengatasnamakan organisasi. Kok minta maafnya pakai akun DPP Projo, akun organisasi? Oke lah, kita bahas yang nanti. Tapi yang jelas yang di Muara Enim ini Mas Herzl ini lucu sekali. Karena kemudian membuka borok dari Jokowi ini dan juga dari PSI yang selama ini mereka selalu mengatakan bahwa gelar-gelar itu diberikan oleh rakyat dengan keikhlasan. Gelar-gelar itu diberikan karena rakyat setempat, misalnya seperti di Lampung dan juga di NTT, menganggap jasa Jokowi itu besar sekali dan kemudian karena rasa kecintaan mereka kepada Jokowi yang tak pernah luntur meskipun dia sudah step down, dia sudah tidak menjadi presiden lagi, kan selama ini alasannya seperti itu. Setiap kali ditanya kenapa diberikan gelar begitu ya, apa ada hubungannya dengan 2029? Mereka mengatakan tidak. Ya ini dan mereka datang ke lokasi itu karena undangan dari masyarakat. Hmm. Selalu narasinya seperti itu. Hmm. Tapi kemudian ini terungkap apa yang terjadi di Muara Enim, Hmm. Sumatera yaitu Selatan DPD. ini ya. Ini daerah Sumatera, kabupaten, salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Kita masih ingat, saya lupa namanya tapi ya, relawan dari Jokowi yang dari Lampung, Mas Hersu. Mungkin Mas Hersu kalau ingat, Hmm. ketika selesai dari Lampung, kemudian dia bertemu dengan Jokowi di Solo, dan ketika ditanya oleh media yang melekat di sana, ada apa? Dia mengatakan bahwa laporan kepada Pak Jokowi bahwa berikutnya Pak Jokowi pada bulan pada bulan Juli, Hmm. begitu rencananya Pak Jokowi sudah akan berada di Sumatera Selatan, yaitu Hmm. kembali untuk menyambangi masyarakat di sana yang sudah kangen berat kepada Pak Jokowi. Katakannya demikian, Wih, gitu kan. benar. Mhm. Dan Pak Jokowinya juga sudah sanggup, karena kalau nggak salah yang di Lampung itu bulan Juni ya Mas Hersu ya. Dan Yang ketika injak itu kepala kerbau waktu itu ya. yang ramai menginjak kepala kerbau ketika itu. Dan rupanya karena memang sudah dikondisikan begitu di sana pun rakyat juga sudah menanti. Jadi entah mana yang duluan antara Sumsel dengan NTT, begitu kan. Nah, saya pun juga merasa heran kalau seandainya Juli Pak Jokowi akan berada di Sumatera Selatan, kenapa nggak kunjung tiba sampai dengan datangnya Agustus? Mm-mm. Rupanya surat yang dikirim itu mendapatkan penolakan luas dari masyarakat Sumatera Selatan. Tidak hanya dari Muara Enim kalau saya lihat di media sosial, Mas Hirsu, terutama di FB ya. Di FB itu banyak sekali penolakan begitu. Mm-mm. Jadi seperti apa sih suratnya? Mm-mm. Coba kita lihat surat permohonan itu. Di sini ditulis, saya baca langsung suratnya ya, tulisannya kecil-kecil nih. Eh, per- Perihal pemberian meraje. Mm. Jadi meraje ini salah satu gelar dalam struktur begitu dalam struktur masyarakat ada di sana. Kepada yang terhormat Dewan Pembina Adat Semende Kabupaten Muara Enim di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas. Bersama surat ini Dewan Pimpinan Daerah PSI, DPD PSI Kabupaten Muara Enim meminta Dewan Pembina Adat Semende dan warga Semende meminta Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Haji Joko Widodo sebagai meraje.
Ini Meraje lucu loh atau Mas meraje Hersey. ini bacanya, meraje kalau nggak Iya, salah. mohon Hmm, maaf ya kalau ya. salah ya, meraje atau meraje Semende, begitu ya. orang sana juga sering nyebutnya semende, bukan semende, semende gitu Mbak. Semende begitu Jadi mungkin ya. meraje, meraje gitu ya. Mhm. Nah, di sini lucunya dalam diksi surat digunakan sebagai DPD PSI meminta Dewan Pembina dan warga Semende meminta Bapak Presiden Republik Indonesia Ketujuh. ketujuh. Jadi, Hmm. ya jadi lucu kan? Meminta kepada rakyat supaya mereka meminta Hmm. Jokowi Ya, ya. sebagai meraja begitu ya. Hmm. Demikian surat tugas ini kami sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Surat tugas dari siapa? Hayo. Hmm. Kemudian di situ yang tanda tangan adalah Ketua DPD PSI Muara Enim yaitu A. Elvin M. Z. Muhtar dan juga sekretarisnya Aris Adriansah. Nah, ini tertanggal 8 Juli rupanya Mas Hersu Hmm. dan kemudian terjadi dinamika di sana penolakan, Hmm. kekecewaan, kemarahan dan sebagainya. Kemudian dari DPD PSI minta maaf dan mengirimkan surat kembali. Hmm. Itu bertanggal 22 Agustus 2026 Berapa hari kepada yang yang lalu ya? Hmm. baru saja beberapa hari yang lalu, makanya beritanya kemudian ini rame ya. Hmm. Beritanya dan tapi sudah lega, masyarakat sana akhirnya lega. Hmm. Entah ini akhirnya jadinya Jokowi jadi ke Sumatera Selatan atau tidak. Ini Hmm. kan baru satu kabupaten, barangkali kan dikirimnya ke beberapa kabupaten bisa saja. Ketika di Lampung kan juga kejadiannya seperti itu, Mas Hersu. Dikatakan ada raja dari beberapa daerah, begitu juga ketika di NTT, raja-raja dari timur, dari apa seperti itu ya. Hmm. Nah, ini surat pembatalannya seperti ini kepada Dewan Pembina Adat Semende Kabupaten Muara Enim permohonan pembatalan pemberian meraja. Hmm. Assalamualaikum dan kemudian salam solidaritas bersama surat ini Dewan Pimpinan Daerah DPD PSI Kabupaten Muara Enim Hmm. memberitahukan pembatalan usulan pemberian gelar adat meraja Hmm. kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Haji Joko Widodo sebagai meraja kepada Dewan Pembina Adat Semende. Nah, Hmm. di sini tanda tangannya juga masih sama. Hmm. Begitulah, ini saya rasa kekuatan masyarakat ya, dan Iya. juga media di sana yang terus-menerus memberitakan. Artinya sebenarnya kita tahu ya main raja-rajaan ini memang jadi modus gitu ya. Sebenarnya kita tidak terlalu terkejut karena ketika menjadi Mhm. presiden kan ini dia adalah presiden yang sangat gemar ini menggunakan pakaian adat dari berbagai Mhm. suku gitu ya Mbak Agi. Dalam setiap Betul. acara resmi kan selalu menggunakan itu. Yang kalau Pak Prabowo masih melanjutkannya untuk acara yang seremoni ya, tapi untuk acara pidato kenegaraan misalnya Pak Prabowo menggunakan pakaian jas gitu ya, walaupun pakaian jas Mhm. PSL itu juga bukan pakaian nasional sih, itu pakaian barat juga, tapi kan tradisinya semacam itu. Tapi kalau Jokowi memang senangnya menggunakan pakaian adat, kadang pakai Baduy, kadang pakai Banjar, Bali dan sebagainya, sering begitu-gitu kan Mbak Agi. Iya, betul sekali. Jadi Pak Jokowi ini memang senang betul gitu ya diidentifikasi Hmm. sebagai raja. Ya, Jadi dalam pawai apa dan sebagainya, makanya disebut juga sebagai Raja Jawa. Bahkan Bahlil juga mengatakan dia sebagai Raja Jawa, begitu iya, ya. orangnya Dan sendiri menyebut begitu ya. Ya, jadi ya. iya, dan ini memang jadi orang berpikiran bahwa oh selama ini berarti tidak asli ya, selama ini berarti tidak murni bahwa pengangkatan sebagai pemberian gelar raja tersebut tidak berasal dari murni atas inisiatif rakyat setempat, begitu kan? Dan saya jadi masih ingat apa yang dinyatakan oleh wartawan senior Lukas Luarso, mantan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia, yang dia mengatakan sebetulnya pemberian gelar raja, upacara itu yang ada di Lampung itu kan dibiayai oleh Jokowi sendiri. Itu atas Hmm. inisiatif Jokowi sendiri. Dia mengatakan seperti itu. Saya tahu hal-hal seperti itu begitu. Iya, sebagai seorang ketua organisasi kewartawanan tentunya juga punya jaringan yang cukup luas untuk hanya sekedar menanyakan hal tersebut. Hmm. Nah, kalau di sini kalau kita melihat alurnya Mas Hesu, eh, permintaan itu diberikan kepada Dewan Pembinaan Adat setempat. Dan kemudian apakah mungkin kalau seandainya kemudian ada acara semacam pesta, rakyat kemudian diberikan sembako, rakyat kemudian diberikan buah tangan dan sebagainya,
itu berasal dari raja dalam dalam adat ya, oleh tetua atau raja setempat, kan sepertinya memang tidak mungkin karena itu bukan hajatan mereka, itu adalah hajatannya Pak Jokowi. Mhm. Dan jadi kita bisa bisa melihat ini Pak Jokowi memang luar biasa ya, Mhm. luar biasa sumber dananya, Mhm. luar luar biasa caranya begitu ya untuk membuat dirinya terus mengapung di permukaan, untuk selalu terlihat dalam sorotan kamera dan juga pemberitaan. Mhm. Tapi sayangnya sebetulnya ini kita sudah berkali-kali ini sudah terbuka topeng tersebut akhirnya kan Mas Hersu, karena main raja-rajaan di Lampung ini kan sepekan sesudah Jokowi kembali ke Solo itu langsung terbuka bahwa itu semua tidak benar gitu. Mhm. Ya, 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 Coba ya. kita Coba kita lihat ya siapa yang protes ketika itu. Ada Pak Henry Yosodiningrat, ini salah seorang pengacara atau lawyer terkenal ya dari PDIP ya, Dari PDIP. sebetulnya kalau Mhm. ya Dan dia dia sebenarnya orang-orang mengatakan Lampung nih, dia ini Lampung. iya, asli orang Lampung dan dia juga punya keturunan bangsawan. Mhm. Dia mengatakan bahwa pengusulan gelar adat bagi Jokowi itu inisiatifnya Mhm. itu eh, apa namanya? Pada dasarnya itu terjadi di berbagai daerah, dia mengatakan begitu. Pada akhir Juni 2026, rencana penganugerahan gelar adat Lampung Baginda Pemuka Bangsa ketika itu sebetulnya memicu penolakan keras katanya. Mhm. Tokoh masyarakat adat yang juga maksudnya Henry Yosodiningrat ini saya baca dari afu.id ya. Tokoh masyarakat adat yang juga keturunan garis lurus ke-13 Tai Batin Marga Pugung Penengahan. Oh, Mhm. ini salah satu gelar kebangsawanan di sana Ya, ya, Ike Profesor Edwin Dr. itu, Pak Ike Edwin kan, Irjen Pol, seingat saya, polisi pensiunan itu. Ya, Oh, begitu. ya. Dan kemudian Henry Yoso mengatakan bagi masyarakat Lampung, gelar adat bukan sekedar simbol penghormatan, melainkan representasi kehormatan, keteladanan, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat yang diwariskan oleh para leluhur begitu. Mhm. Sehingga kemudian penyempatan gelar adat itu kepada Jokowi di Kedatun Keagungan Lampung akhir Juni itu memicu polemik karena Mhm. dianggap Jokowi tidak mempresentasikan hal-hal tersebut. Mhm. Dan kemudian banyak sekali sih ini Mas Hersu ya, silahkan baca sendiri ini di AFU ada analisanya juga di situ. Yang kemudian yang berikutnya adalah juga yang di NTT ya Mas Hersu. Yang Mhm. di NTT ini ada klarifikasi juga, yaitu dikatakan Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat Amanuban Pina Openope mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada prosesi penobatan maupun kesepakatan antara raja di Timor untuk mengangkat mantan presiden tersebut sebagai raja. Pihaknya menegaskan bahwa penyambutan adat dan pengalungan kain tenun murni bentuk penghormatan kepada tamu negara, bukan penobatan struktur kekuasaan adat. Ya, ketika itu memang dipelintir oleh para pendukung Jokowi, oleh buzzer, dan juga oleh PSI bahwa itu adalah penganugerahan gelar adat sebagai raja, salah satu raja di Timor itu. Mhm. Bahkan kritik itu juga dilayangkan oleh tokoh agama Romo Pater Patris Allegro yang mengkritisi kecenderungan komodifikasi tradisi. Jadi tradisi itu dibuat-buat seperti itu dan ini juga yang semacam jual beli gelar bisa Ya. seperti itu. Mhm. Dan ini juga yang kemudian terjadi di Muara Enim ini, Mas Herso. Mhm. Kasihan ya, warga-warga warga adat kita, karena itu dijadikan kemudian komoditi komoditi apa politik ya Mbak Agi ya, dan itu bisa menimbulkan Betul. perpecahan loh, yang seperti Mhm. itu kan adu domba juga karena bagi mereka yang Jahat, Mas ya Herso. jahat ya. I- Jahat. Ini hal yang jahat, yang tidak menghargai adat istiadat, Hmm. tidak menghargai soal keturunan, Hmm. ya turun temurun. Bahkan seringkali kalau yang seperti ini dia mengaku bahwa saya ini juga ada turunan Lampung, Hmm. saya ini juga ada turunan Sulawesi, saya ini juga ada turunan. Akhirnya ini sebenarnya orang ini berasal dari mana kan kita jadinya bertanya seperti itu. Saya ada turunan Madura juga hanya demi untuk mendapatkan gelar-gelar itu. Nah, ini apa yang dikatakan oleh pembina adat ini saya baca dari Central Post ya di Muara Enim. Dia mengatakan ditulis di situ bahwa salah satu tokoh di sana Dewan Pembina Adat Kabupaten Muara Enim, HM Harun, itu dia mengatakan bahwa surat itu salah sasaran, katanya begitu. Karena setelah membaca dan menelaah surat dari DP
PSI DPC Kabupaten Muara Enim, ya itu surat itu dianggap sebagai basa-basi. Bukan basa-basi itu maksudnya itu surat nggak penting gitu, jadi nggak usah ditanggapi. Dia mengatakan gitu. Eh, Dia mengatakan juga bahwa kita konsisten tidak dapat memberikan gelar adat Semende kepada siapapun karena gelar adat Semende itu sudah melekat pada garis keturunan masing-masing keluarga Semende. Mhm. Jadi itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Mhm. Nah, sementara tokoh adat Semende sendiri yaitu dari Haji Fajri Erham menegaskan bahwa persoalan gelar Meraja tidak semestinya dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada seorang tokoh. Yang perlu dipertanyakan siapa yang memiliki kewenangan memberikan gelar adat. Karena selama ini kan itu berdasarkan kelahiran, kalau berdasarkan keturunan Turunan, kan. ya, Jadi, berdasarkan jadi turunan, kalau ya. kemudian itu diberikan kepada pihak-pihak luar, itu siapa yang akan memberikannya gitu? Atas dasar apa gelar tersebut diberikan dan apakah gelar adat dapat diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan genealogis dengan komunitas adat Semende? Hmm. Jadi orang yang tiba-tiba datang sebetulnya tidak tahu adat di situ juga seperti apa. Mungkin dia kalau ditanya soal prosesi adat, sebutan, gelar juga tidak paham. Hmm. Ini memang lucu sekali sih. Apa sih maksudnya Pak Jokowi memburu gelar raja-rajaan tersebut? Ya, Nah, ya. sebenarnya Kan sudah ini jadi presiden 2 periode loh ya, kok masih kayak gitu ya. Ini iya, kan ini penyakit atau apa sih Mas Hersу? Ini ada hubungan dengan psikologis mungkin juga ya hal seperti ini yang ingin selalu apa namanya diuangke, diberikan penghormatan, tapi penghormatan itu diminta. Hmm. Orang kan seharusnya dihormati itu datang dengan sendirinya berdasarkan karismanya, jejaknya, apakah dia orang yang jujur, apakah dia seorang pejuang, apakah dia penegak demokrasi, apakah dia orator ulung yang bisa membangkitkan semangat, apakah dia selalu berada di garis depan perjuangan, gitu sehingga dia kemudian mendapatkan penghormatan dan bahkan gelar-gelar seperti itu kadang-kadang dari masyarakat juga kami ingin pemimpin seperti itu menjadi contoh apa dan sebagainya. Dan kemudian diangkat menjadi salah satu tokoh kehormatan dari masyarakat adat itu biasanya terjadi seperti itu, tapi ini diminta oleh partai dan oleh organisasi dan organisasi adalah partai politik. Jadi jelas ini tujuannya adalah sangat politis gitu. Iya. Dan apalagi kalau kemudian nanti terbukti ada transaksi itu akan Hmm, jauh lebih berat lagi dan itu lebih memalukan lagi kalau sampai itu terbongkar gitu ya Mbak Agi. Tapi kan biasa, betul. tapi rasanya kalau memang atas permintaan itu ya kita biasanya tahu bahwa yang gini ini yang minta dong yang kemudian mengcover semuanya. Berbagai seremoni itu kan juga mengeluarkan biaya, pengerahan massa juga memerlukan biaya dan sebagainya kan, hal semacam itu. Iya, tentunya. Hmm. Makanya kemudian yang terjadi di Lampung, bahkan karena waktunya tidak mencukupi, akhirnya tidak datang ke salah satu tempat. Hmm. Pada masyarakat di situ sudah menunggu, sudah diberikan sembako dan sebagainya. Akhirnya sembako dilempar, apa semacam goodie bag atau souvenir itu ada yang dijatuhkan, begitu ya. Terus kemudian diinjak atau apa? Ya karena mereka kecewa, begitu Mas. Dan itu semua datangnya dari mana? Masa Pak Lurah yang beli, masa Pak Camat yang beli, atau siapa pasti diadakannya oleh panitia. Panitianya adalah PSI sendiri. Dananya dari mana? Kita pernah mendengar juga, ya salah satunya dari Mas Lukas itu yang mengatakan pada awal PSI didirikan dan saya tidak tahu apakah sampai sekarang itu masih terjadi. Itu kan dananya banyak dari oligarki, sumbangan dari oligarki untuk pendiriannya sehingga kemudian para pengurus PSI itu digaji. Jadi sudah seperti perusahaan partai tapi seperti perusahaan di mana mereka di situ hidup sebagai staff seperti seolah-olah sebagai ada yang jadi seolah seperti direktur, staf dan sebagainya, kemudian mereka ini digaji. Nah, sumber daya seperti apa yang mampu Mas Herssu menggaji sebanyak itu? Begitu juga sekarang kalau kita lihat Pak Jokowi keliling kemana-mana itu membutuhkan dana. Dan dia menginstruksikan agar semua kader PSI itu membuat struktur sampai dengan ke kelurahan bahkan ke desa, ke tingkat desa. Jadi harus ada sampai ke bawah mereka yang sampai di tingkat desa, karena itu demi kemenangan PSI, karena tidak hanya ingin masuk ke parlemen, tapi memenangi Hmm. pemilu begitu, Yes. memenangi ikut memenangi pilpres artinya begitu juga apa namanya untuk masuk di DPD, maksudnya di DPRD dan juga untuk masuk di DPR tingkat daerah maupun maupun pusat, kan artinya seperti itu membutuhkan sumber daya sangat-sangat sangat besar. Mhm. Mereka yang coba bayangkan, makanya banyak partai baru yang tidak lolos itu karena mereka tidak bisa membuat kantor, tidak bisa Ya.
membuat sekian banyak DPD, DPC dan sebagainya. Tapi PSI sekarang sedang melakukan itu. Dana dari mana? Ya, oke, kita tinggalkan itu, kita pindah tadi bagi cerita soal Budi Ari ya, yang bikin geger memang apa potongan videonya itu. Dan ya banyak yang marah Mbak Agi. Tapi yang menarik, yang marah itu bukan hanya kalangan pendukung presiden, pendukung pemerintah, tapi juga dari PSI sendiri juga marah-marah. Saya nggak tahu marahnya serius atau tidak, kita tidak tahu ya. Karena ini kan sama juga dengan membongkar apa ya, rahasia di dapur, membongkar strategi atau apa yang sedang direncanakan oleh Joko Widodo, kan begitu nggak Mbak Agi ya? Betul-betul. Kalau yang kita lihat, walaupun Pak Jokowi bilang tidak tahu atau tidak ikut, saya tidak tahu apa dan sebagainya, ini eh, sesuatu yang sangat tidak mungkin gitu ya. Karena Budi Ari ini kan anak emasnya Pak Jokowi. Yes. Kalau kita lihat jejaknya dari 2000 lebih ya, jumlah organisasi relawan Jokowi, ini Projo memang yang paling besar. Seperti Solmed, Solidaritas Merah Putih, coba mana anggotanya, katanya di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri dan sebagainya. Coba kita lihat mana ketika ketika Silver Matutina dihujat apa nggak ada yang kemudian mewakili Solmed itu Mas Hersu. Begitu begitu juga yang organisasi-organisasi lain gitu ya. Mungkin ada satu dua sekarang yang rajin hadir di Solo begitu cukup besar, tapi memang Projo ini yang paling besar. Coba kita lihat Projo ini yang dia menyelenggarakan musra. Musra itu musyawarah rakyat, Mas Hersu masih ingat. Dan setiap musra itu dihadiri oleh ratusan sampai dengan ribuan. Dan musra itu diselenggarakan tidak main-main dari tahun 2022 sampai 2023 itu di berbagai kota besar. Itu jejaknya, ya artinya Dan uangnya kongres dari juga. mana? Setelah itu kongres, Mbak. Kongresnya Iya, kemarin sesudah Mas itu Projo. kongres. Luar biasa. Coba diselenggarakan Makassar, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Medan, Pontianak, Sorong, Manokwari. Hmm. Itu orang datang ke sana loh Hmm. untuk menyerap aspirasi rakyat gitu ceritanya. Dan kick off-nya untuk Musra ini pada tahun 2022 itu yang melakukannya Jokowi. Ya artinya ini duit kalau duitnya Budi Ari enggak lah, tidak sebesar itu begitu ya. Walaupun mungkin ketika itu kan Jokowi masih menjadi presiden, kemudian jadi banyak banyak yang bisa diinjek kakinya di daerah untuk memberikan fasilitas begitu kan. Biasanya eh, pemerintah di pusat itu biasanya memberikan instruksi saja yang di daerah itu sudah langsung manut begitu ya. Tapi yang jelas memerlukan biaya besar biaya yang sangat-sangat besar dan kemudian juga kita tidak melihat organisasi itu kan juga ada dalam pantauan PPATK dan sebagainya. Ini betul-betul tidak ada loh. Ya kita lihat betapa saktinya Budi Ari ini ketika dia dikatakan salah satu pihak yang menerima setoran karena dia menjadi backing judul juga kasusnya tidak berlanjut. Bahkan kalau kalau kita lihat eh, misalnya adik dari Budi Ari itu kan juga diberi jabatan Mas Hersu, adik kandung dari Budi Ari yaitu Chandra Ari Setiawan, dia menjadi komisaris di Telkom ya. Ini kan perusahaan besar Mas Hersu, nggak main-main orang dikasih komisaris di Telkom, salah satu perusahaan dengan kapitalisasi paling besar di Indonesia, BUMN ya. Dan dia juga pernah menjadi komisaris juga di Bank Mantap yaitu Mandiri Taspen. Hmm. Jadi adiknya saja juga mendapatkan jatah gitu. Jadi wajar kalau kemudian kita melihat Budi Ari walaupun pernah mengatakan ngeles Projo itu tidak singkatan dari Pro Jokowi sehingga orang marah PSI marah besar begitu. Tapi kemudian kita melihat dia duduk berdampingan dengan Jokowi pada sebuah Ya. acara dan itu acaranya acara Jokowi begitu. Dia duduk di depan. Jelas itu acara Jokowi kan kita juga mendengar bahwa di situ yang berkumpul relawan-relawan ada mungkin di atas 50 orang yang berkumpul, puluhan orang, dan kemudian mereka saling sharing pandangan di situ Ya, sekitar ya. 2 sampai 3 jam. Ya, Ya, posisi Budi jelas Ari kelihatan spesial di situ ya. sangat spesial. Ini orang yang diuongke, orang yang dipercaya sebagai senior begitu kan. Dan kelihatan Jokowi duduk di sebelahnya juga ketika dia berkata-kata, ya saya sudah apa mengatakan gitu, menginfokan itu kepada Pak Jokowi. Ya itu yang saya maksud. Dia mengatakan siap atau tidak. Pak Jokowi sama sekali tidak memberikan penolakan atau atau sudahlah nggak usah dilanjutkan atau apa enggak. Sama sekali kan dia mendengarkan begitu saja. Siapa yang bisa segagah
Budi Ari ketika berkata-kata dan Pak Jokowi diam saja. Ya. Katakan deh, Fagri Anani, nggak akan di depan Pak Jokowi dia munduk-munduk seperti itu. Diajak ngomong saja sudah seneng Mas Hersu. Hmm. Azwan, yang disebut Azwan ternyata kata Mas Roy karena KTP-nya memang tulisannya Azwan, bukan Andi Aswan, bukan gitu ya. Jadi ketika dia berbicara dengan Pak Jokowi itu kan kelihatan gesturnya Mas Hersu. Gesturnya yang tunduk. Sementara kalau Budi Ari kelihatan gagah dan Pak Jokowi dengan takzim mendengarkan. Ya. Jadi nggak mungkin yang diomongin Budi Ari itu. Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Ari Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, satu, pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih. Jaga terus persatuan Indonesia. Ya kan, makanya menarik kalau sekarang dia minta maaf, kenapa gitu ya? Apakah Karena tekanan publik kan? bukan Karena hanya itu tekanan publik, tekanan dalam juga dari dalam di dalam juga, betul. iya, Tapi PSI yang marah jelas sekali gitu. itu adalah acara internal. Iya. Jadi ini bocor kan Mas Hersu. Iya, Pasti betul. dibocorkan sama orang dalam sendiri. Iya, Karena ini bocor dan kemudian tekanannya kepada Gibran, kepada Pak Jokowi. yes. Ini fatal. Yes. Oke, Mbak Agi, kita tunggu lagi perkembangannya lebih lanjut karena ini masih sangat menarik dan saya kira pasti juga Gerindra maupun Pak Prabowo nggak percaya begitu saja kalau dibilang bahwa itu adalah inisiatif dari Budi Ari ya. Kan begitu ya. Oke, Oke. sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Subno Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.